Nggak wajar itu, bukan wajar, itu kurang ajar. Dengar baik-baik. Kenapa orang khawatir kurang ajar? Kurang ajar kepada siapa? Kita harus tahu. Jelas, orang yang khawatir, apalagi orang Kristen ya, saya bicara umum. Orang Kristen yang khawatir, dia menghina Bapa di surga. Jawab ya atau tidak? Kenapa orang khawatir menghina Bapa di surga? Orang khawatir itu artinya dia lagi berkata, maaf ya Tuhan, Tuhan maaf engkau goblok, nggak bisa buat apa-apa. Maka itu aku bingung sekarang. Betul nggak? Itu orang khawatir. Maka itu jangan anggap enteng khawatir. Itu berdosa. Nah, kita kembali ke Roma 16 tadi. Dosa ada macam-macam. Iblis ada macam-macam. Ada setan yang mata duitan. Betul? Jadi orang itu hidupnya mikir uang saja, uang. Soalnya ngomong apa saja uang. Garuk-garuk keluar uang. Kentut aja mikir uang. Maaf saudara, itu mata duitan betul-betul. Nah, saudara, saya pernah membuktikan. Ternyata masih banyak orang Kristen yang sukacitanya sangat dipengaruhi oleh berapa banyaknya uang dalam hidupnya. Sampai anjingnya pun tahu kapan dia punya uang dan kapan nggak punya uang. Bayangkan. Jadi contoh gini, ini nih saya cerita. Ini ibu, seorang ibu. Keluarga ini punya anjing di rumah. Nah, pas si ibu pulang ke rumah, anjing lagi tidur. Terus anjing kan paling hafal. Ini mobilnya siapa, motornya siapa, langkahnya siapa, anjing itu hafal. Begitu anjing dengar, oh ini ibu bos pulang ini. Anjing dengar dulu. Oh, siul-siul, nyanyi-nyanyi. Dia tetap tidur, dia tahu lagi punya duit itu. Nah, lain kali si bos pulang, bapak pulang. Misalnya naik mobil, dengar mobil, bos pulang. Anjing siap-siap. Dengar pintu mobil, joder. Buka pintu, duan. Anjing langsung mikir, lagi nggak punya duit ini. Langsung dia sembunyi di bawah kolong meja. Karena takut ditendang juga. Ngerti ilustrasi ini, Ustaz? Ayo. Siapa yang sukacita kalau duit lagi banyak? Siapa yang uring-uringan kalau nggak punya duit? Jangan nyebut nama orang, awas. Nah, sukacita kita harus selalu tergantung karena Papa baik buat kita semua. Ada uang, gak ada uang, kita harus tetap sama saja. Nah, setan mana, iblis apa yang belum kita injak di bawah kaki kita, berarti kita belum punya pangkat di pundak. Masih balok melulu di lengan sini. Nah, setan nggak pernah takut dengan balok-balok itu. Mau kiri kanan banyak sampai ke ujung tangan sini. Misalnya, setan nggak takut sama sekali. Maka itu Natal tidak hanya diperingati tapi dialami. Katakan amin. Yaitu Yesus pernah jadi bayi, tapi dia pernah jadi anak dan dia pernah menjadi pemerintah, lambang pemerintahan di atas pundak. Jadi ukuran kekristenan kita, bagaimana ketika iblis ketemu kita? Dia mikir-mikir, atau iblis berkata, teman lama. Awas iblis berkata begitu. Kalau sampai iblis berkata, teman lama, awas ya, ingat itu baik-baik. Maka itu apa kelemahan-kelemahan kita? Dosa apa yang masih jadi langganan dalam hidup kita? Awas. Saudara, semua Tuhan di agama apa saja itu hobinya bawa timbangan. Kenapa hobinya Tuhan itu bawa timbangan? Sebab Tuhan itu selalu nimbangin dosa. Lebih berat dosanya atau kebenarannya. Betul tidak? Selalu kan gitu ditimbang. Maka itu neraka bagi agama apa saja itu tergantung berat ringannya. Tapi kalau Tuhan kita tidak, dia nggak pernah bawa timbangan,
Sebab bagi Tuhan dosa itu dosa. Kalau Tuhan agama lain, dosa itu dihitung. Kecil, besar, berat, ringan. Tuhan kita, dosa nggak ada ukuran SML, itu cuma baju. Oke? Jadi begini, kalau ada orang mencuri, misalnya 5.000 won dengan 50 juta won, nerakanya sama dalam. Neraka itu tidak seperti kolam renang. Tahu kolam renang? Ada yang dangkal untuk anak-anak. Lah, neraka nggak ada yang dangkal. Cuma sini, kalau dosanya kecil, cuma nyuri 5.000 won, ya api cuma sampai mata kaki. Kok enak? Nggak ada. Tuhan kita nggak begitu. Buat Bapa di surga, neraka itu sama dalam. Maka itu dianjurkan. Kalau berdosa jangan tanggung-tanggung. Sekalian saja. Toh masuk neraka juga. Loh, ini serius ini. Maka itu kita tidak berzina, tapi juga lihat situs porno di internet, sama aja goblok. Lihat itu. Buat saja sekalian. Toh neraka sama dalamnya. Haleluya. Harus ngomong begitu. Harus kena. Nah, ini Bapa di surga. Maka itu banyak orang Kristen punya konsep yang salah karena terlalu banyak pengaruh agama-agama lain di benak kita. Jadi ngerti sekarang arti Natal? Kita nggak cuma merayakan, tapi kita mengalami. Saya ulangi lagi. Ukuran atau nilai kekristenan kita bukan dilihat berapa tahun kita jadi Kristen, tidak. Seberapa besar perhitungan iblis terhadap kita kalau mereka ketemu kita. Kenapa iblis harus memperhitungkan kita? Jawabannya apa tadi? Nah, ada pemerintahan di pundak ini. Ada otoritas. Maka itu Roma 16 ayat 20, kita harus bisa menginjak iblis. Jadi iblis itu akan memperhitungkan saudara dan saya. Kalau mereka tahu ada otoritas dalam hidup kita ini. Karena kita nggak cuma anak-anak lagi. Dosa apa yang masih sering bekerja dalam hidup kita? Mazmur Daud pernah berkata, orang benar, itu aneh kedengarannya. Orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan bisa jatuh. Betul, masih ingat ayat itu? Tapi tangan Tuhan menopangnya, menguatkannya sehingga dia bangun. Nah, saya punya istilah dalam bahasa istilah Jawa. Setiap kita bisa terpeleset, betul enggak? Tapi jangan kelesetan. Tahu arti itu? Terpeleset itu jatuh. Kelesetan sudah jatuh, nggak bangun-bangun, malah guling-guling di situ. Nah, itu yang kurang ajar. Orang benar, orang berkenan boleh jatuh, tapi Tuhan mengangkatnya lagi. Saya heran, bagaimana mungkin orang benar bisa jatuh? Ternyata Papa tahu kita tetap manusia. Nah, artinya itu tidak langganan dosa. Kalau langganan itu lagi. Nah, itu goblok namanya. Ingat pepatah Indonesia, hanya keledai bodoh yang sama untuk kedua kalinya. Nah, jangan sampai ada yang keledai bodoh di sini hari ini. Ngerti maksudnya? Bagaimana setan memperhitungkan kita? Belum selesai. Yesaya 9 masih ayat itu. Yesaya 9 ayat yang kelima. Nah, setelah lambang pemerintahan ada di atas pundak Yesus Tuhan, di atas baunya, karena dia jadi raja segala raja. Ayo kita hari ini memegang otoritas yang Tuhan berikan kepada kita. Maka ada hal yang indah sekali. Saya ulangi, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas baunya, dan namanya disebutkan orang. Stop dulu. Nah, di situ maksudnya saya mau tanya, ada anak, ada putra. Bahasa Koreanya sama. Sama ya. Anak dan kata putra sebut apa di situ bahasa Korea?
Apa? Sifat apa?